Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Ramadhani Mata Putri. Di sini saya akan membahas mengenai materi psikolinguistik yaitu gangguan berbahasa. Sebelumnya saya menggunakan buku Psikolinguistik karya Abdul Khair ini sebagai pedoman saya dalam menjelaskan materi gangguan berbahasa. Sebelumnya saya akan memberikan bahwasannya gangguan berbahasa itu ada dua bagian atau secara garis besarnya itu terdiri menjadi dua. Yang pertama itu adalah gangguan akibat faktor medis dan yang kedua itu adalah gangguan akibat faktor lingkungan sosial. Jadi ada dua. Jadi tadi ada akibat faktor medis dan akibat faktor lingkungan sosial. Nah, gangguan dengan faktor medis ini merupakan gangguan yang terjadi mungkin adanya kelainan fungsi otak maupun kelainan alat-alat berbicara. Sedangkan gangguan dengan faktor lingkungan sosial ini dia lebih terasingkan, lingkungan yang mungkin kehidupannya tidak alamiah secara manusia biasanya, seperti tersisih dari lingkungan kehidupan masyarakat. Jadi ketika dia berada di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sosial, dia merasa terasingkan, dia merasa seperti terisolasi atau terasingkan atau tersisihkan akibat dia tidak mengetahui hal tersebut sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai secara medis terlebih dahulu. Secara medis, gangguan berbahasa secara medis itu menurut Siddhartha tahun 1984 di buku Psikolinguistik sebagai pedoman yang saya tunjukkan tadi. Nah, di situ mengatakan bahwa beliau mengatakan membagi menjadi beberapa bagian bahwa gangguan berbahasa itu terdiri dari tiga. Yang pertama itu ada gangguan berbicara, kedua itu ada gangguan berbahasa, dan yang ketiga itu ada gangguan berpikir. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai gangguan berbicara. Yang mana gangguan berbicara ini juga terdapat beberapa poin di bawahnya. Yang pertama tadi ada gangguan berbicara ya. Di sini saya akan membahas mengenai gangguan berbicara. Nah, gangguan berbicara ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah gangguan mekanisme berbicara. Kedua itu adalah gangguan akibat multifaktorial. Yang ketiga itu adalah gangguan akibat psikogenik. Nah, di dalam mekanisme berbicara ini, dalam gangguan mekanisme berbicara ini terbagi menjadi beberapa bagian, dan di sini secara intens atau secara garis besarnya itu saya akan simulasikan bahwasannya di dalam gangguan mekanisme berbicara ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu tadi ada kelainan pada paru-paru atau sering disebut dengan pulnomal. Nah, di dalam pulnomal ini ada penyakit paru-paru ini mungkin diderita oleh penyakit paru-paru yang mungkin akan menyebabkan suara atau cara kita berbicara itu menjadi kecil. Volume suara kita tuh menjadi kecil karena adanya akibat apa sih? Volume suara itu kecil akibat adanya penyakit paru-paru yang diderita oleh penderita tersebut. Misalkan ketika kita berinteraksi dengan orang yang menderita penyakit paru-paru, pasti dia akan suaranya kecil. Mungkin intensitas volume suara tidak seperti kita yang mungkin stabil ya, atau di tengah-tengah. Mungkin dari dia yang penderita itu mungkin lebih kecil dari kita, karena mungkin dari dianya mungkin menjaga stabilitas dari penyakit dia agar tidak lebih parah, karena penyakit paru-paru ini diderita oleh para pembicaranya mungkin dengan suara volume kecil. Nah, yang kedua itu ada pita suara atau sering disebut dengan laringual. Nah, dalam kelainan berbicara akibat gangguan dari pita suara ini diderita oleh para, mungkin dia menyebabkan suaranya menjadi serak atau hilang. Nah, menjadi serak atau hilang mungkin karena dengan adanya dia batuk ataupun dengan ada penyakit lain yang mungkin dia gangguan berbicara menjadi serak ataupun hilang nantinya. Jadi misalkan kita bertemu dengan orang suaranya serak, mungkin dia akan terasa serak, itu dia mengalami gangguan berbicara. Nah, yang ketiga itu ada lidah atau lingual. Nah, lidah atau lingual ini sering diderita oleh orang yang sakit, orang lagi sariawan. Mungkin ketika kita berinteraksi, lalu ketika orang itu berinteraksi mungkin dia akan menjadi pelet atau menjadi lebih susah dipahami ketika dia berinteraksi atau berbicara. Namun di buku Psikolinguistik Abdul Khair ini dia mengatakan bahwasannya dengan faktor lingual ini dia lebih ke
pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak sempurna. Namun apa yang disampaikan dia itu mungkin kita pahami, namun cara dia menyampaikan bahasa atau fonem tersebut mungkin tidak sempurna. Seperti yang dicontohkan bahwa sudah barang tentu dengan kalimat sudah barang tentu dia akan menyangkali mungkin akan diucapkan menjadi huha, bang, keku, yaam, membangkai. Nah, jadi apa yang dia sampaikan mungkin kita pahami, namun dengan cara dia menyampaikan kalimat tersebut mungkin tidak sempurna fonemnya. Nah, yang terakhir itu adalah bindeng. Nah, bindeng ini bisa disebut dengan gangguan pada rongga mulut dan tenggorokan. Ini terjadi ketika orang tersebut menderita sumbing atau apa ya, kayak lagi pilek atau sumbing, intinya seperti kayak bindeng, karena mungkin dia berbicara dalam faktor gangguan di sumbing itu tadi, dia menunjukkan bahwasannya di dalam buku Abdul Khair ini menunjukkan bahwa dia itu menghasilkan suara yang menjadi bersengau, misalnya pada orang sumbing. Nah, suara menjadi bersengau atau bindeng atau karena rongga mulut dan rongga hidung yang digunakan untuk berkomunikasi melalui defek di langit-langit keras palatum, sehingga resonansi atau pada rongga mulut dan tenggorokan atau kerongkongan tadi yang seharusnya menjadi terganggu. Jadi dia proses berbicara itu akan menjadi terganggu. Adanya simulasi dari gangguan mekanisme berbicara ini, mungkin yang pertama tadi ada akibat kelainan pada paru-paru atau pulmomal, itu oleh penderita paru-paru yang menyebabkan suara itu atau proses berbicara itu volumenya kecil. Seperti contoh, saya menggunakan saya mengungkapkan materi ini dengan keadaan paru-paru saya yang alhamdulillah baik-baik saja, mungkin bisa didengar oleh semua orang. Nah, tapi dengan adanya penderita paru-paru ini mungkin dia lebih kecil volume suaranya, mungkin kayak lebih halus lagi karena dia menjaga nah seperti ini, karena dia menjaga suara dia atau menjaga volume suara dia agar untuk, nah seperti itu kan berbeda volume suara itu ketahuan ketika dia berbicara. Ketika dia bersuara kecil, maka orang tersebut mungkin terjadi ada gangguan atau kelainan paru-paru. Dengan suara kecil karena ada beberapa tingkatan volume suara itu menunjukkan bahwa adanya gangguan dalam paru-paru dia itu pada batas mana dia bersuara atau menunjukkan volume suara dia tuh dalam batas mana. Kalaupun ada di tengah-tengah, mungkin itu adalah stabil atau menjaga kestabilan volume suara dia untuk menjaga gangguan di dalam paru-paru dia. Selanjutnya itu suara serak. Suara serak ini mungkin terjadi ketika lagi batuk atau lagi mungkin disimulasinya atau diilustrasikan ketika menjadi danton itu kan pasti ada di pinggir kanan ya dia. Di pinggir kanan dia kan pasti suara dia itu tidak hanya bisa didengar oleh pasukannya, tapi semua orang itu mendengar suara. Dengan itu dia menunjukkan bahwa suara itu harus lantang dan nyaring ketika dia memimpin gerakan tersebut. Nah, dengan adanya itu pasti setelah dia teriak senyaring mungkin dengan menggunakan volume yang nyaring, volume yang lebih kencang atau lebih besar, itu pasti akan mengakibatkan serak suaranya. Nah, ketika dia mengalami serak itu kan kemungkinan kecil akan terjadi hilang suara. Dengan itu mungkin adanya penanganan atau penanggulangannya untuk tidak serak lagi, mungkin minum air hangat ataupun minum yang hangat-hangat, karena ketika kita serak suara namun kita paksa untuk berbicara itu akan semakin parah. Itu contoh dari suara serak atau hilang tadi atau yang diakibatkan oleh pita suara. Yang ketiga itu adalah orang lagi sariawan. Orang lagi sariawan itu
pasti ketika dia sariawan atau di lidah ataupun di langit-langit atau di sebelah kanan atau kiri ini, dia akan uh, cara dia berbicara pasti akan berbeda. Fonem yang diberbicara itu akan tidak sempurna. Bisa saja akan dia panas gitu kan, kayak terjadi menahan rasa sakit itu kan pasti ada gerakan yang mungkin tidak sakit, karena sakit itu karena dia tidak menyempurnakan fonem yang dia ucapkan. Nah itu sariawan. Bindeng, kalau bindeng ini mungkin diderita oleh sumbing atau di nah orang sumbing ini mungkin ada kelainan dari mulut, rongga mulut atau kerongkongan. Nah itu tuh kan kalau orang sumbing itu orang sumbing itu dia sininya itu ketika dia itu pasti di sini kan ya. Nah kena hidung. Nah itu karena dia ketika berbicara nafas di sini dengan di mulut itu pas kayak bersatu, mungkin kayak kita menutup hidung gini. Nah karena suara bindeng kan kayak gini kan. Jadi dia tuh menyatu menjadi seperti kayak gini. Jadi kayak bindeng gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu. Ini itu adalah gangguan akibat multifaktorial. Nah, gangguan akibat multifaktorial ini saya ambil contoh yang berbicara serampangan. Nah, berbicara secara serampangan ini mungkin dia berbicara secara cepat. Mungkin dia berbicara secara terburu-buru yang mungkin tidak kita mengerti apa yang dia maksud. Misalnya ketika di dalam buku Abdul Khair ini ya, dalam buku Abdul Khair ini mengatakan bahwa berbicara secara serampang atau sembrono atau sering kita jumpai secara cepat, belum ada aba-aba untuk berbicara pun dia langsung menyomot gitu kan, langsung nyerocos untuk berbicara. Nah, berbicara dengan cepat sekali dengan artikulasi yang rusak ini ditambah dengan menelan sejumlah suku kata sehingga apa yang diucapkan itu sukar dipahami, sulit untuk dipahami. Karena apa? Karena cara dia berbicara aja sudah serampangan gitu loh. Cara dia berbicara itu sudah seperti tidak dikontrol. Mungkin secara cepat mungkin kita tidak bisa memahami apa yang dia sampaikan. Secara cepat dia menyatakan bahwa begini gitu kan. Kita belum memahami dia sudah berbicara apa yang maksud yang dia sampaikan itu. Nah, kalau di buku jika kalian melihat di buku psikolinguistik di Abdul Khair itu, dia menggunakan kalimat gini. Umpamanya kalimat yang digunakan adalah kemarin pagi saya sudah beberapa kali kesini. Diucapkan dengan cepat. Jadi kemarin sudah berada kesini. Nah, itu kan kayak sulit untuk dipahami gitu kan, sulit dipahami karena bahasa yang dia gunakan, sedangkan kalimat yang benarnya kan kemarin pagi saya sudah beberapa kali kesini, diucapkan dengan cepat dengan cara berbicara serampangan seperti kemarin saya berada kesini. Itu setengah dari bahasa yang awalnya sempurna, karena bahasa yang dia sampaikan itu setengah dari bahasa yang benarnya karena yang disampaikan secara cepat dan tidak kita pahami. Itu adalah contoh dari berbicara serampangan. Nah, yang ketiga itu adalah gangguan psikogenik. Nah, gangguan psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut dengan gangguan berbicara ya, karena gangguan psikogenik ini dia lebih tepat disebut dengan kita berbicara secara normal, namun dia memiliki variasi dalam dia berbicara atau dalam dia mengungkapkan segala sesuatu hal. Secara untuk berinteraksi dia mempunyai ciri khas atau variasi bahasa yang dia gunakan ketika dia berbicara psikogenik. Nah, itu berbicara akibat psikogenik. Tapi di dalam buku Abdul Khair ini dia mengatakan bahwasannya itu bukan gangguan berbahasa, namun dia memiliki variasi bahasa atau bisa disebut dengan variasi bahasa. Seperti contoh yang saya ambil itu ada berbicara secara manja. Nah, itu kan sebenarnya itu variasi bahasa. Bukan disebut dengan gangguan bahasa juga bukan, namun bisa lebih tepatnya lagi itu seperti variasi dalam berbahasa, seperti berbicara secara manja. Nah, berbicara secara manja ini kan memberikan kesan meminta perhatian yang lebih untuk dimanja, seperti kayak bayi, anak kecil. Nah, itu kan seperti ketika dia makan aja nih maem. Nah, lebih ke maem daripada kemakan, karena kesan manja itu kan masih ada untuk anak kecil ke orang tuanya atau kakaknya atau yang lebih tua, dengan cara dia mamam atau cara dia berbicara yang manja itu kan pasti untuk menarik perhatian orang untuk berbicara
seperti anak-anak ke orang tuanya, atau anak-anak ke bayi atau ke siapa, atau anak-anak kecil yang mungkin mencari perhatian dengan bahasa yang dia gunakan seperti rusak, itu bisa jadi rucak ya kan, atau apa, lebih ke manja untuk menarik perhatian pembicara. Ilustrasi dari berbicara atau gangguan psikogenik khususnya berbicara secara manja itu bisa dilihat di video ilustrasi berikut ini. The day is happy day. Belen bisa beli buat pio dan tanaman. Selanjutnya itu ada berbicara kemayu. Nah, berbicara kemayu ini lebih kepada perempuan, kepada pria, yang mungkin di dalam buku psikolinguistik sekali lagi saya menunjukkan bahwasannya berbicara secara kemayu itu berkaitan erat atau berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Nah, jika seorang pria bersifat atau bertingkah laku kemayu, jelas sekali gambaran yang dimaksud oleh sifat tersebut. Jadi, mungkin ini akan terjadi pada wanita kepada pria, yang mungkin dia akan menunjukkan kekemayuan dia ke cowok yang dia mungkin dia sukai atau dia inginkan. Nah, itu mungkin dia dengan cara berbicara kemayu, mungkin itu untuk daya tarik dia untuk menarik perhatian si cowok tersebut. Bisa dilihat di ilustrasi berikut ini. Asik. Oke, seru banget ngomong sama Princess Syahrini. Nanti kita akan kuak lebih lanjut lagi tentang Princess Syahrini. Jangan kemana-mana. Selanjutnya itu ada gangguan berbicara gagap. Nah, gangguan gagap ini dia lebih intensitasnya lebih diderita oleh mungkin yang lebih sering gagap itu sepertinya kaum laki-laki, dan mungkin yang sering juga gagap itu pada remaja ketimbang orang dewasa, karena tingkat kegugupan atau tingkat tingkat rasa dia mungkin pendidikan. Misalnya salah satu contoh dari penyebab gagap ini mungkin adanya pendidikan anak yang dilakukan secara keras dan ketat dengan membentak-bentak serta tidak mengizinkan anak berargumentasi dan membantah. Nah, mungkin dengan adanya hal tersebut mungkin terjadinya gangguan berbicara gagap itu tadi, karena karena bisa dilihat intensitas yang terjadi pada gangguan gagap ini mungkin pada remaja ketimbang dewasa, dan juga laki-laki ketimbang perempuan, karena yang menderita gagap ini mungkin terjadi pada anak remaja dan laki-laki. Selanjutnya itu ada berbicara latah. Nah, seperti yang kita ketahui ketika kita nonton TV pasti banyak ya seorang atau laki-laki atau perempuan itu ada yang latah. Nah, mungkin hal ini merupakan gangguan berbicara di dalam psikolinguistik. Kenapa? Karena di dalam buku psikolinguistik, dalam buku Abdul Khair ini dinyatakan bahwa latah ini tuh kayak menirukan apa yang dikatakan orang lain. Nah, seperti yang kita lihat di televisi atau dimanapun, ketika atau secara langsung atau interaksi secara langsung sama orang dengan orang latah, mungkin ketika kita ngomong kenapa, nah, kayak gitu kan dia mengulang apa yang kita omongkan, karena orang latah itu menirukan apa yang kita omongkan. Bisa dilihat pada ilustrasi yang saya berikan berikut ini. Ada kodoknya lu. Ada kodok nih kalau gua tak lagi. Gua makin lagi. Itu tadi merupakan gangguan berbicara menurut Siddhartha tahun 1984 yang terdiri dari beberapa poin-poin penting yang saya sudah jelaskan dan saya contohkan tadi. Selanjutnya yaitu mengenai gangguan berbahasa menurut Siddhartha. Nah, gangguan berbahasa menurut Siddhartha ini yang pertama itu dibagi menjadi afsia motorik. Nah, afsia motorik ini kerusakan pada belahan otak. Nah, kerusakan pada belahan otak ini lebih dominan menyebabkan terjadinya afsia motorik bisa terletak pada lapisan permukaan atau leksikortikal daerah Broca. Nah, ini tuh saya ambil contoh. Yang pertama itu ada afsia motorik kortikal. Nah, saya mengambil contoh dari afsia kortikal ini yang menyebabkan berarti hilangnya kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Jadi kalau kita ngeliat tuh kayak blank, kayak
saya ingin mengatakan ini tapi saya lupa, kayak udah blank, kayak udah hilang di dalam otak gitu. Nah, penderita apsia motorik kortikal ini masih bisa mengerti bahasa lisan dan bahasa tulisan, namun ekspresi verbal tidak bisa sama sekali. Jadi ekspresi verbal ini justru sangat dibutuhkan dalam kita berinteraksi ya. Karena apa? Karena ekspresi verbal ini merupakan isi pikiran kita dalam berinteraksi, dalam mengungkapkan segala sesuatu hal yang kita tunjukkan atau berinteraksi kepada orang. Nah, dengan ekspresi verbal ini sangat penting karena ekspresi verbal ini pernyataan lisan yang mungkin dituntut untuk lebih tertata secara baik, yang mungkin dapat kita mengerti ketika kita berbicara. Nah, dengan adanya ekspresi verbal ini, kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar dan dipahami oleh mitra tutur. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gangguan berpikir. Nah, gangguan berpikir ini memerlukan ekspresi verbal. Sebelumnya juga saya menyatakan bahwa ekspresi verbal itu sangat penting ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi bersama lawan tutur kita atau mitra tutur kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ekspresi verbal ini merupakan pengutaraan isi pikiran. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ketika kita berbicara tiba-tiba kita tidak atau kita lupa dalam apa yang kita ingin sampaikan. Nah, itu merupakan dapat disimpulkan bahwasannya ekspresi verbal itu disimpulkan atau dapat disimpulkan bahwa ekspresi verbal yang terganggu itu bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu atau pikiran yang tidak menentu kemana arahnya, berbicaranya kemana. Nah, itu salah satu contoh dari gangguan berpikir. Nah, salah satu contoh dari gangguan berpikir lainnya yaitu ada namanya gangguan atau bisa disebut dengan pikun atau demensia. Nah, gangguan ini biasanya diderita oleh lansia atau nenek-nenek yang udah lanjut usia yang mungkin daya ingatnya sudah berkurang, dan dia penderita demensia atau pikun ini dia cenderung menyebabkan kurangnya berpikir sehingga ekspresi verbalnya diwarnai dengan kesukaran menemukan kata-kata yang tepat. Kalimat seringkali diulang-ulang. Apa yang sudah dikatakan diulang lagi. Pembicaraan sering terputus karena arah pembicaraan tidak teringat atau tidak diketahui lagi sehingga berpindah ke topik lain. Nah, pikun ini dia lebih kepada ingin membicarakan sesuatu, namun apa yang ingin dia sampaikan itu nanti berbeda lagi topik yang disampaikan sehingga tidak sesuai dengan topik awal yang kita ingin bicarakan. Nah, itu adalah satu contoh dari gangguan berpikir yaitu pikun atau demensia. Seperti yang kita ketahui, seringkali kita menemukan orang-orang pikun itu yang terjadi pada orang lansia, dan sebagai ilustrasi berikut saya berikan gambarannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai gangguan faktor lingkungan sosial atau gangguan akibat faktor lingkungan sosial. Nah, di sini mengapa sih gangguan faktor sosial itu terjadi? Nah, disebabkan oleh adanya keterasingan seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya itu normal seperti kita. Nah, mengapa sih itu bisa terjadi? Nah, itu tuh bisa terjadi karena adanya faktor kesengajaan atau faktor yang disengajakan untuk bisa jadi itu bahan sebagai eksperimen atau bahan sebagai bahan percobaan, dan bisa juga itu menjadi keterasingkannya itu dia dipelihara oleh binatang. Seperti yang kita ketahui bahwasannya manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang saling berinteraksi antara individu satu dengan individu lainnya dengan cara berbahasa yang baik dan benar. Nah, dengan adanya kasus gangguan berbahasa ini seperti pada kasus Kumala dan Jenny yang dijelaskan pada buku Abdul Khair. Untuk gangguan lingkungan sosial atau gangguan berbahasa diakibatkan oleh faktor lingkungan sosial itu mungkin ketika terjadi pada diri saya sendiri menjadikan saya sebuah objek untuk
Sebagai contoh, mungkin ketika orang tua saya mungkin mengurung saya di satu ruangan kecil yang sama kasusnya dengan kasus Jenny, yang dia dikurung oleh orang tuanya, yang dia tidak diperkenalkan oleh apa itu interaksi sosial terhadap manusia satu dengan yang lainnya, apa itu interaksi jual beli dan lain sebagainya, sehingga ketika dia terjun langsung ke tempat banyak orang atau ruang lingkup sosial, sehingga dia seperti tidak mengenal hal tersebut atau kegiatan interaksi tersebut sebelumnya. Karena apa? Karena dia sudah dari kecil itu dibiasakan di dalam ruangan kecil yang mungkin kedap suara dan gelap, dan tidak ada perkataan satupun kosakata yang masuk ke dalam diri dia atau dia mendengar, sehingga dia tidak mengetahui bahasa makan itu apa, bagaimana itu berinteraksi itu seperti apa, bagaimana menyapa secara baik itu seperti apa, bagaimana jual beli yang baik itu seperti apa. Sehingga ketika dia berada di lapangan, sehingga dia berada di ruang lingkup sosial yang mungkin dia awam, yang mungkin dia tidak seperti biasanya yang di dalam ruang lingkup dia yang dulu atau yang dia dikurung dulu itu, sehingga ketika dia masuk langsung terjun ke lapangan, sehingga dia melihat orang berinteraksi itu, dia bingung karena dia merasa terasingkan, dia merasa terisolasi, merasa tersisihkan dari orang-orang itu. Karena apa? Karena dibiasakan oleh orang tuanya tidak mengenal kosakata, tidak mengenal apa itu berkomunikasi, sehingga dia kesulitan dalam berbahasa ketika di ruang lingkup sosial. Itu tadi merupakan penjelasan saya mengenai gangguan berbahasa, yang mana ada faktor medis dan ada faktor lingkungan sosial. Nah, dari kedua tersebut juga ada beberapa gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan yang terjadi, baik itu dari medis maupun faktor lingkungan sosial. Yang tadi ada lata, ada pikun, ada yang berbicara serampangan, ada yang berbicara yang seenaknya saja. Nah, yang juga terdapat ada di faktor lingkungan sosial yang tidak bisa berinteraksi sosial. Nah, itu semua mungkin yang saya pribadi penanganan itu saya lakukan ketika melakukan hal tersebut atau mengalami kelainan tersebut. Saya melakukan terapi non obat atau melakukan seperti konsultasi kepada psikologi dalam kelainan atau penyakit atau kelainan yang saya derita. Nah, ketika saya konsultasi, mungkin itu bisa mengurangi kelainan atau cara saya berbicara yang mungkin belum bagus atau belum baik, itu bisa menjadi pelan-pelan atau bertahap-tahap akan menjadi lebih baik. Itu saya melakukan terapi non obat, baik itu dalam konsultasi bagaimana baiknya, atau peran orang tua juga penting, yaitu mengajarkan kepada anak untuk lebih intensif dalam mengajarkan bahasa yang baik dan benar itu seperti apa, mengenalkan suasana interaksi sosial di luar itu yang baik seperti apa. Karena betapa pentingnya orang tua itu peran yang sangat penting ketika anak itu mengalami pertumbuhan. Dalam proses pertumbuhan itu kan dibentuk juga proses komunikasi yang baik dan benar ketika berhadapan di interaksi sosial nantinya. Nah, sehingga peran orang tua, peran terapi tadi juga penting, peran orang tua juga penting, sehingga hal tersebut bisa membantu gangguan-gangguan yang dapat kita derita atau yang ada gangguan-gangguan yang sudah kita derita, baik itu dari medis maupun faktor lingkungan sosial. Sekian dari saya. Saya Aulia Ramadi Mata Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.